Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Ustazah akan menyampaikan kepada anak-anak tentang pendidikan anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Di mana korupsi itu bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di lingkungan pemerintah, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kerja, dan juga di lingkungan tempat kita tinggal. Contoh perbuatan korupsi yang bisa terjadi di sekolah. Di antaranya adalah menyontek saat ulangan. Jadi, kalau ada anak-anak yang melakukan hal ini, berarti anak-anak sudah melakukan korupsi di sekolah. Kemudian yang kedua, bolos sekolah. Jadi tidak masuk ya tanpa keterangan. Kemudian yang ketiga, tidak disiplin. Lalu menyalahgunakan uang SPP. Dan yang contoh berikutnya adalah tidak membayar ketika jajan di kantin. Lalu, mengapa perlu ada pendidikan anti korupsi? Jadi begini anak-anak, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Dampaknya bisa dirasakan seluruh warga negara. Penyebab utama korupsi adalah perilaku koruptif yang begitu luas, menyebar, serta dianggap wajar dan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, perilaku koruptif sangatlah bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, termasuk nilai dan norma agama. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang ada di dalamnya adalah pertama, etos kerja. Untuk etos kerja, contohnya adalah kerja keras, mandiri, sederhana. Lalu yang kedua adalah sikap. Untuk contoh sikap, seperti berlaku adil, berani, dan juga peduli. Lalu yang ketiga adalah inti. Untuk contoh yang inti adalah jujur, kemudian disiplin, dan juga tanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat nilai-nilai anti korupsi yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu peduli dan tanggung jawab. Yang pertama, peduli. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Peduli juga merupakan sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri dari manusia beradab atau berbudaya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan muatan PPKN. Kita akan memasuki subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan kita. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat meringankan beban, dapat meringankan pekerjaan, kemudian membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan,
serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah, atau biasanya piket kelas, seperti itu. Lalu, kerjasama dapat dilakukan juga di lingkungan rumah. Contohnya, kegiatan ronda malam, kemudian kerja bakti, dan juga persiapan HUT RI. Semua kerjasama ini merupakan perwujudan sikap kepedulian dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai masyarakat yang baik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan atau pembelajaran kita hari ini adalah bahwa aspek nilai anti korupsi yang dapat diterapkan melalui pembelajaran hari ini tentang kerjasama dalam keberagaman adalah yaitu pertama sikap peduli dan yang kedua tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari Ustazah. Ustazah akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.